wajib menoleh ilmu tentang tawakal. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya pada Allah maka tawakal olehmu kalau kamu beriman. Baru dikatakan orang beriman apabila punya hati yang tawakal. Menunggu hati golongan tawakal, tanda iman golong berfungsi. Maka wajib menaiknya pun tawakalnya dan bagian terapi ilmu terapi hati sehingga tumbuh rasa tawakal. Nah, ini wajib yang kita hati penuh tapi tak wajib kita. Kalau tidak akan bermasalah, hidupmu akan bermasalah, masa depan abadi hancur oleh persoalan rezeki. Cuma yang kita kan ada fenomena, kenapa jauh dari Allah, kenapa tidak tarik kepada ilmu, kenapa terlalu sibuk, tidak sempat mengisi waktu pada kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah, karena persoalan sedang menata rezeki. Ia dapat ide, ia terkini lama, ia begitu sahabu, ingin lebih tenang itu, akhirnya tidak pun siap untuk mati. Sumber hidupnya serba cukup, sumber matinya serba tidak sehat, karena salah cara memanage kehidupan dalam persoalan rezeki. Agama memberi solusi lewat konsep tawakal. Bantuan Allah akan hadir apabila ada modal tawakal yang benar. Maka ilmunya cara wajib ya bid'ah, hana bid'ah dosa. Yang kedua, ad-dunya darulnya. Dunia ini negeri cobaan. Perjalanan di dunia yang kita jalani penuh liku-liku, selalu tidak sesuai dengan keinginan dan selera. Banyak cobaan. Jadi seorang yang kalahi kena dunia jangan sampai hancur oleh cobaan-cobaan dari Allah, bermacam musibah, bermacam bala yang sangat membebani dan bermacam tugas. Maka butuh kesabaran. Tanpa kesabaran maka akan hancur oleh persoalan yang terjadi di dalam kehidupan. Manusia menderita, manusia bahagia karena tidak bahagia sebenarnya pada hakikatnya tidak ada kesabaran. Manusia rela yang berbuat hana sabar. Nah, berapa ni pakai berupakai karena persoalan kemiskinan, karena persoalan krisis ekonomi. Pada daya survei kadang-kadang nak mati. Pakan tirurina harus cari rezeki lewat cara-cara yang haram. Wadaya survei, kenapa mereka jadi pelacur? Alasannya krisis ekonomi. Sebenarnya bukan.
nyala tandu dong, tapi diawali oleh krisis kesabaran. Kalau mereka sabar, sebeban apapun dia tidak hancur oleh tuntutan kehidupan, karena gagal membangun pribadi yang sabar. Agama hadir membangun hati yang sabar. Gubernur Pakibang sabarnya, Pakibang terapi pu ilmu yang menghasilkan sabar, nyan ilmunya wajib segolong terbangun kesabaran, harus sampai dapat kesabaran, cari ilmu dia. Hana minta ilmiah nusa, karena sabar itu tidak ada batasnya. Sabar fi kullil ahwal, tanpa kesabaran hancur. Jangankan di dalam kesusahan, dalam kesenangan, dalam nikmat butuh kesabaran. Tanpa kesabaran hancur oleh nikmat itu. Sehingga bagi ilmu, na sabar wajib, na sabar makruh, na sabar hariun. Ladung bukan hek tak sabar, tapi ada perintah sabar hariun yang hek. Yang benar ilmu ni, maka hilang dan tepu. Berkali Nabi, talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Ilmu itu, cari ilmu dari ayunan sampai liang lahat. Ilmu itu luas sekali. Sekurang-kurangnya yang wajib harus ilmu. Ilmu tentang sabar itu wajib, karena ada sabar yang wajib, ada sabar yang haram. Jangan sampai kita sabar pada yang haram, dan juga jangan sampai tidak sabar pada yang wajib. Nah, sabar sunat. Jadi butuh kesabaran. Ilmu kesabaran itu harus cukup. Ilmu tahu mana sabar, bagaimana sabar, kemudian bagaimana mewujudkan hati yang sabar. Ilmu terapi hati sehingga menjadi pribadi yang sabar. Orang hana sabar pasti udik menderita alam dunia. Dunia ini bukan syurga. Dunia darul mihad, negeri cobaan. Kuk jai masalah. Bata mita senang hinan susah tu, bata mita labah hinan rugo tu. Nyo labah siap, pati rugo pergi. Munyo senang mendung siap, pati susah pergi. Tapi kalau ada kesabaran siap, sepahit apapun bisa dihadapi dengan senyum. Karena itu sebuah keuntungan bagi orang beriman. Asyadul bala anbiya, yang paling banyak bala cobaan itu para nabi. Kenapa? Mereka orang kuat. Lewat kesabaran mereka semakin tinggi derajat. Maka ilmunya minta, wajibnya minta. Mana mungkin di malamnya ada bahas. Si kurung-kurung kata depu wajib, karena ilmu yang susah kita pegang biasa. Hana ada depu yang parara. Hana mufum hana mufum si tengah ilmu kamu nampak. Ilo ku kamu mufum muka mufum hana mufum lau. Karena ilmu sekurang-kurang je lagi ya. Tak mungkinlah waktu 15 menit kita akan membahas segala masalah. Cuma perlu identifikasi apa yang mesti kita tahu. Sabar. Yang kedua, ilmu yang menyangkut dengan tafwid. Tafwid tidak memaksa kehendak, menyerahkan pilihan terbaik pada Allah. Apa yang ditakdirkan oleh Allah itu yang terbaik apabila kita sudah tafwid kepada Allah.
sesuatu yang belum pasti baik dan belum pasti buruk, maka pilihannya serahkan pada Allah. Ini perasaan tafwid dalam hati, artinya menyerahkan pilihan kepada Allah pada sesuatu yang kabur, tidak pasti baik. Kalau sudah pasti baik, itu tidak ada pilihan, memang baik. Lagi taat kepada Allah, ini tak pasti good. Dia sembahyang tak pasti good. Maksiat ya kan pasti bro, tapi nak sesuatu belum pasti baik, belum pasti buruk untuk kita. Lagi urung kena minta pasangan, ya pokok je pasangan lu pun agak istikharah Allah. Ya Allah menyojro pulung yang do yang akhirat de gedi ni hana jro ben de gedi beru pakan bak takat jro hana jro bak fikir senang kat susah, bak fikir susah kadang senang. Maka dalam hal yang tidak pasti buruk, tidak pasti baik, itu harus punya sikap tafwid kepada Allah. Serahkan. Apabila tanya punya ilmu tafwid, maka Allah lah yang menentukan pilihan yang terbaik. Allah Maha tahu. Sehingga tanya udiknya han terjebak pada kekeliruan, han dalam jebakan. Kenapa dalam jebakan? Karena han dibantu oleh Allah. Tanya han ada serahkan pilihan kepada Allah, memaksa kehendak. Kita mendoa berkaya, ya Allah Nabi ilung berkaya, masa hanan degedi kaya akibat haikku ilung berkaya jadi kata han ilung hai kadang jauh kata tak bujur pihak ilung berkaya bujur pula, itu memaksa kehendak, nya akan dijebak oleh Allah. Maka iman mengajarkan kita sifat tafwid, karena Allah Maha tahu mana yang terbaik untuk hambanya. Jangan paksa kehendak. Nafsu punya selera, tetapi dia sering menjebak. Engkut ruhi pajuh italum mata kawi karena selera kumpul. Mutalum untuk mata kawi yang lu baju kumpul hana di mata kawi. Pakan hansip ilmu. Orang terracun, makan racun, diracuni karena terjebak oleh racun. Lam susu ibu racun, di kadar susu dia yang mutajib tu, padahal ini racun, kita tidak tahu. Maka Allah tahu apa yang rahasia dari segalanya, baik atau tidak baik, serahkan kepada Allah. Pilihan menentukan pilihan dalam hal-hal yang belum tentu baik, layak untuk kita atau tidak layak. Maka belajarlah memiliki hati yang tafwid. Maka urung yang hati tafwid nyahan setre, urung memaksa kehendak yang setre, tetap hana terus nak diri Allah. Tapi menyuruhnya realistis deh. Tidak memaksa kehendak, karena urung yang memaksa kehendak menderita deh, kecewa deh, pakan karena hana terus. Maka mencari ilmu tentang tafwid itu kewajiban, karena etika antara hamba dengan Allah. Yang keput rida qada qadar. Tanya lahilam dunia nyokan atuh rencana rod, tak mati pihkan atuh rencana rod. Jantung berdetak bukan atas kehendak diri sendiri. Kapan dia mulai berdetak, kapan dia berakhir, itu sama Allah. Tengah-tengah tu jantungnya tetap udip. Munyo kena kudu mati, ada tengah jagat berhenti berdetak. Kenta engkol gero dia. Ini aja. Dalam segala hal di atas takdir Allah. Ma yuqaddir yakun, ma lam yuqaddir lam ya'ti. Apa yang ditakdirkan terjadi, apa yang tidak ditakdirkan tidak terjadi. Maka semua keputusan dan takdir harus diterima dengan hati yang lapang, ridha terhadap semua keputusan Allah.